Itu yang dipikiran Zhang Xuan. Aku hanya bisa meninggalkan tempat ini dengan berjalan menyusuri seluruh lorong ya. Panasnya menjadi mulai nyala api. Lalu tiba-tiba saja ruangan itu terbakar dengan hebat. Namun di sana Zhang Xuan dengan tenangnya melewati semua api itu. Jika aku tidak bisa menghindarinya, kalau begitu aku akan mencoba melewatinya begitu saja. Lalu kini setelah Zhang Xuan lulus melewati ruangan api, kini dia berada di ruangan es. Zhang Xuan benar-benar diikuti atau diliputi es yang sangat dingin kali ini. Zhang Xuan berpikir ini adalah ruangan es, pantas saja Duhu berpikir seperti itu. Kurasa dia dilahap oleh aura membara dan dingin di sini. Elit transenden memang punya kemampuan untuk melawan kekuatan alam, tapi mereka tidak akan mampu menahan perubahan suhu yang ekstrim tiba-tiba. Mungkin jika orang lain itu akan berakhir pingsan, tapi si Duhu hanya babak belur begitu. Api dan es, ada yang tidak beres, bahkan formasi puncak bintang 4 pun tidak bisa melakukan hal seperti ini, ucap Zhang Xuan. Selain itu, tidak ada perubahan sedikit pun pada esensi spiritual saat aku masuk. Jika ini adalah sebuah formasi, aku dapat memeriksanya. Lalu, Zhang Xuan menggunakan mata wawasan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Jadi begini ya, setelah dia menggunakan mata wawasannya. Rupanya ujian pada ketabahan mental itu dan bukannya pada tubuh fisik kita, jiwa kita dan kesadaranku terseret dalam ilusi ini sambil memegang dinding yang ada di sana. Ini bukan sebuah formasi namun mampu memberikan efek seperti ini. Istana dataran Gleister memang bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, ucap Zhang Xuan. Pasti ada sesuatu di sini yang mampu mempengaruhi ketabahan mental, menjaga perubahan suhu serta menciptakan ilusi yang realistis. Aku akan menyentuhnya dan memeriksa dengan perpustakaan Heavenly Path milikku. Begitulah, lalu akhirnya kekurangan pun terdeteksi. Dataran Gleister Origin Flame ini rupanya kombinasi Origin Flame setara dengan Gleister yang mampu menciptakan fenomena aneh. Berdasarkan arahnya, seharusnya asalnya ada dari sini. Zhang Xuan menyentuh lantai ruangan itu dan tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Mungkin itu adalah pintu rahasia. Waktunya untuk turun dan melihat-lihat, ucap Zhang Xuan. Haruskah kita turun sekarang? Dan akhirnya dia pun turun. Setelah sampai di bawah, dia melihat danau yang sangat indah. Di sana dia berkata, mungkinkah ini danau Yin dan Yang? Mari kita lihat. Sambil melihat danau Yin dan Yang seperti itu. Di sisi kanan api, sementara di sisi kiri adalah air yang sangat dingin. Tapi bukankah ini terlalu kecil? Aku rasa ini hanya muat untuk satu orang, akan agak sempit jika dimasuki oleh 2 orang, ucap Zhang Xuan. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Sambil menyentuh air tersebut, Zhang Xuan memeriksanya dengan Heavenly Path miliknya. Api Gleister ini berasal dari air bening biasa, tapi diciptakan oleh anggota dataran Gleister Origin Flame. Dengan menggabungkan Origin Flame yang diciptakan dengan menyegal urat bumi dengan bahan unik. Lalu, ini adalah bahan yang sangat langka, ucap Zhang Xuan. Kekurangannya memerlukan tenaga ahli untuk merawatnya, jika tidak ini akan mudah rusak. Ini rupanya bukan danau Yin dan Yang. Danau Yin dan Yang hanya sebesar ini. Istana Gleister pasti tidak akan setenar ini jika itu benar. Lalu apa ini? Sambil membayangkan sesuatu, Pavilion Master Kang menyebutkan bahwa dulunya tempat ini adalah gunung berapi dan kemudian berubah menjadi dataran es yang sangat dingin. Jika benar benda ini mampu menciptakan ilusi, maka seharusnya efektif melawan jiwa. Apa yang terjadi jika aku menarik jiwaku keluar lalu masuk ke dalamnya? Apakah itu layak dicoba? Tapi aku adalah Zhang Xuan, aku harus mencobanya, ucap Zhang Xuan. Lagi pula, sebentar lagi dalam usia 30 tahun aku pasti akan mati jika aku tidak mencoba semuanya. Sekarang maka aku pasti akan menyesal. Zhang Xuan pun duduk di sana dan akan melakukan kultivasi. Di sana Zhang Xuan mencoba untuk berkonsentrasi dan rohnya keluar dari tubuhnya. Zhang Xuan menjadi mode hantu. Ini terasa luar biasa, ucap Zhang Xuan. Heavenly Path Soul Art telah membuat jiwaku sangat tangguh, tidak takut pada Yin dan Yang atau memungkinkan untuk melahap kekuatan yang begitu kuat. Di sana Zhang Xuan berenam di kolam danau Yin dan Yang. Jiwanya direndam oleh kedua kekuatan tersebut. Jika ini adalah Soul Oracle lainnya, aku khawatir mereka akan tertebus karena panas sebelum masuk ke dalam air. Jika jiwa ini dapat menyerap kekuatan yang begitu kuat, maka baguslah kalau begitu, maka aku harus menyerapnya lebih banyak lagi. Zhang Xuan di sana berkonsentrasi, dia sambil mandi dan berendam, dia mencoba untuk menyerap kekuatan danau Yin dan Yang yang sangat besar dan ledakan pun terjadi. Hantu Zhang Xuan dikelilingi energi-energi yang sangat luar biasa. Akhirnya kultivasi Soul Oracle telah mencapai level 4 puncak transenden. Begitulah yang terjadi. Baiklah kalau begitu, waktunya kita kembali. Di sana Zhang Xuan berpikir, apa yang terjadi?
Ternyata di sana perbedaan tubuhnya ketika dia menjadi hantu telah menjadi sangat besar, sementara tubuh aslinya sangat kecil. Dia melihat ke bawah. Apa yang terjadi? Jangan-jangan sekarang aku tidak akan muat di tubuhku sendiri. Jangan bilang kalau aku tidak bisa masuk kembali ke tubuhku. Bodoh amatlah, kita coba saja. Lalu hantu pun masuk ke tubuhnya dan akhirnya tanpa diduga dia berhasil. Kurasa aku harus menyingkronkan kultivasi jiwa dan tubuh fisikku sekarang. Namun di sana Zhang Xuan menyadari satu hal. Aku lupa waktu karena keasikan berkultivasi. Sudah hampir 2 jam. Aku rasa sudah waktunya aku kembali. Zhang Xuan pun pergi ke arah sebelumnya dia datang. Dia pergi untuk kembali. Akhirnya Zhang Xuan keluar dari ruang ujian. Guru Zhang, apa kau baik-baik saja? Ucap orang-orang di luar. Aku baik-baik saja. Kalau kau baik-baik saja, kenapa kau tidak keluar dari tadi? Ini sudah lebih dari 2 jam. Kau baru saja kehilangan hak untuk memasuki danau Yin dan Yang. Tanpa mereka sadari bahwa Zhang Xuan sudah menyerap energi yang lebih besar dari danau Yin dan Yang. Namun di sana sang putri berkata, apa ini? Duh dan Zoya keluar dari ruangan dalam waktu yang ditentukan, tapi keduanya terluka parah, bahkan babak belur. Tapi Zhang Xuan, dia sehat-sehat aja. Dia bahkan memiliki wajah yang ceria begitu. Di sana Zhang Xuan berkata, energi yang Yin dan Yang itu di dalam ruangan sangat bagus. Jadi aku sangat berkultivasi di sana. Aku sampai begitu asik. Jadi aku agak lupa waktu. Apa? Dia berkultivasi di ruangan es, api dan es. Orang-orang kaget dengan apa yang dilakukan Zhang Xuan. Namun putri berkata, ruangan api dan es punya mekanisme khusus yang membuat orang terseret ke dalam ilusi. Begitu masuk, bagaimana aku bisa melakukan kultivasi di sana? Itu karena keberuntungan saja. Jadi apakah aku juga lulus? Tidak, kau gagal. Kau gagal karena kau melebihi waktu yang ditentukan. Meskipun itu karena kau berkultivasi lupa waktu, kau tetap meninggalkan waktu 2 jam yang sudah diputuskan. Jadi kau gagal. Intinya kau gagal, ucap sang putri. Namun di sana Zoya berkata, tunggu, aku harus bersedia memberikan tempatku pada guruku. Namun Zhang Xuan berpikir, Zoya, sebenarnya danau Yin dan Yang tidak begitu efektif padaku, tapi bagimu, karena kau punya tubuh Yin yang murni, jika kau berkultivasi di sana, kau pasti bisa tumbuh dan meningkatkan diri secara drastis. Jadi kau tidak perlu memberikan slotmu padaku. Tapi guru, ada apa? Apa kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan sekarang? Apa kau sekarang menjadi murid nakal? Ucap Zhang Xuan. Tidak ada apa-apa, tapi kau tidak mau mendengarkanku. Ikuti saja courtship ke danau Yin dan Yang. Fokus pada kultivasimu. Manfaatkan kesempatan ini. Aktifkan potensi tubuhmu yang luar biasa itu supaya aktif sepenuhnya. Akhirnya putri berkata, kalau begitu kalian berdua silahkan ikuti aku. Di sana Zhang Xuan berkata, akhirnya aku bisa keluar juga. Di sana Guru Kang berkata, ayo Tuan Zhang, kesempatan ini benar-benar sia-sia. Sebenarnya tidak juga, karena peraturan di istana dataran dasar aku gagal dalam ujian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya aku memang layak kan, ucap Zhang Xuan. Jika Master Pavilion kamu benar-benar ingin kultivasiku meningkat, kenapa tidak cairkan saja batu spiritual stone tingkat menengah? Aku bisa menukarkan itu dengan barang yang setara. Spiritual stone tingkat menengah, ucap Master Kang. Aku punya beberapa, jika itu berguna untukmu aku bisa memberikannya. Benarkah memberikannya secara gratis, ucap Zhang Xuan. Ya, asalkan kau bisa mendapat peringkat yang bagus di turnamen guru terpelajar, aku bisa memberikannya. Aku bisa memberikan kelimanya padamu. Namun tiba-tiba saja ledakan aura terjadi di sana. Dar, apa ini? Aura. Shifu tiba-tiba memancarkan aura yang begitu kuat. Kenapa? Apa dia malas terhadap sesuatu? Mungkinkah dia melakukan sesuatu pada mereka? Tuan Zhang, ayo kita lihat, dan pergi menyusul mereka. Namun di sana Zhang Xuan sudah melesat begitu saja. Aku yang merupakan transenden tingkat 4 puncak bahkan tidak bisa melihat pergerakan Guru Zhang yang transenden level 2. Bahkan level 5 pun mungkin kurasa tidak akan bisa melihatnya. Sebenarnya siapa sih sebenarnya Tuan Zhang ini? Mungkinkah dia benar-benar transenden level 2? Kurasa dia bukan hal yang seperti itu. Sufan dan Ling Feiyu, mereka pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Kurasa asal-usul guru terpelajar Zhang Xuan pasti menyimpan rahasia. Aku harus menanyakan ini saat mereka kembali. Mereka tiba di suatu tempat. Tuan Zhang, tunggu, apa yang kau? Namun suaranya benar-benar terlihat sangat tegang. Apa ini? Mungkinkah itu danau Yin dan Yang? Ucap Ketua Kang. Ini tidak mungkin. Aku pernah mendengar bahwa danau itu sebuah kolam air dengan pemisahan yang jelas antara Yin dan Yang, dengan air panas yang membakar di suatu ujung dan sangat dingin. Sementara yang lainnya tetap saja diharapkan kami tidak punya atribut seperti itu. Namun di sana Ketua Wu, sang putri, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada danau Yin dan Yang.
Ulangi sekali lagi apa yang telah kau katakan padaku, ucap Putri berkata pada ajudannya. Ajudan berkata, dia menceritakan apa yang terjadi. Seperti biasa kami berangkat untuk menjernihkan Seedwater, tapi kami menemukan bahwa energi yin dan yang antara Seedwater dan persis sama di air danau. Seedwater terkubur jauh di dalam tanah. Energi yin dan yang dimilikinya dibentuk oleh urat bumi dan dataran es. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Bagaimana cara kalian mengurusnya? Kalian benar-benar gak guna, ucap sang putri yang marah pada ajudannya di sana. Tuan Wu atau Nona Wu, apa itu Seedwater sebenarnya? Apa yang terjadi? Kami tahu menyembunyikan sesuatu. Kenapa kau tidak menceritakan saja pada kami? Mungkin kami bisa mengetahui dan membantu untuk menyelesaikannya. Di sana Putri berkata, ini menyangkut rahasia terbesar istana dataran Glester sejak awal. Aku tidak berencana untuk memberitahu siapapun, tapi saat ini aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Kurasa aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, ucap sang putri. Dia menyentuh dinding dan berkata, kalian pasti penasaran kenapa ia tidak punya atribut panas yang membakar dan dingin yang membekukan satu sama lain. Seperti yang kalian dengar dari rumor, esensi spiritual di dalam danau yin dan yang terkumpul dari spiritual stone. Istana dataran Glester menggunakan metode khusus untuk menggabungkan panas antara membakar urat-urat bumi dan mendinginkan pembekuannya dari dataran Glester. Kami mengambil air spiritual darinya dan menuangkan ke danau, ucap Putri, saat kami menggunakannya. Namun di sana Zhang Xuan menyadari sesuatu. Lah, jangan-jangan itu danau yang kuserap esensinya sebelumnya. Di sana ketua Kang juga berkata, ngomong-ngomong, Tuan Zhang, kenapa kau terlihat sangat gugup? Ada apa denganmu? Di sana Zhang Xuan berkeringat dingin. Sudah berakhir. Matilah aku mencurinya begitu saja. Bagaimana dengan ini? Dia terbayang-bayang dengan ucapan marah dari orang-orang. Apa yang kau lakukan? Kau mengacau lagi? Begitulah. Bagaimana ya? Tidak ada yang peduli apapun, tidak ada yang peduli tempat dimanapun. Namun di sana Zhang Xuan memberanikan diri. Putri, bagaimana ya? Sebenarnya aku memiliki sesuatu yang harus kukatakan tentang Court Chief Wu di ruangan api dan es, di mana aku sedikit berkultivasi di sana. Sebenarnya aku melakukan kultivasi di sana saat aku bilang tadi kultivasi. Mungkin saat aku berkultivasi di tempat itu aku agak berlebihan dan tanpa sengaja sudah menyerap semua energi yin dan yang dari Seedwatermu. Semuanya pun kaget dan terkena mental seperti biasa. Apa maksudmu? Kultivasi secara berlebihan di danau yin dan yang, memangnya itu bisa dilakukan? Dan semua kena mental seperti biasa oleh Zhang Xuan. Aku penasaran kenapa guru terpelajar Zhang gagal melewati ruangan api, padahal aku bisa melakukannya. Tapi rupanya begitu, itulah yang terjadi. Rupanya dia menyedot energi yin dan yang dari danau. Pantas saja dia lama. Namun Putri memikirkan hal lain. Seedwater tersembunyi di bawah tanah dan harusnya membiarkan orang merasakan kekuatan yin dan yang melalui airnya, dan dia mampu menyerapnya dari jarak beribu-ribu meter. Dia bahkan menyedotnya hingga kering. Apa-apaan ini? Ya, aku menyadari mekanisme ruangan api dan es itu setelah memasukinya, ucap Zhang Xuan. Jadi aku langsung membukanya lalu menuju sana begitu saja. Sambil mengingat-ingat, itu mekanisme yang dibuat oleh Celestial Designer level 5 bintang. Aku hanya bisa membukanya dengan token Court Chief Wu, tapi kau bisa melakukannya begitu saja. Bagaimana orang ini melakukannya? Si Putri pun sudah mulai kena mental mengingat kekuatan Zhang Xuan yang terlalu OP. Ini kesalahanku karena sudah menyerap Seedwater istana yin dan yang. Bagaimana kalau begini? Berdasarkan pengamatanku, ada kelemahan besar di dalam teknik kultivasi yin dan yang digunakan pada istana Glacier Plain. Orang mengkultivasi menggunakan teknik ini biasanya meninggal lebih awal. Lalu Putri membenarkan hal itu. Ya, murid berkultivasi menggunakan teknik yang harus memelihara Seedwater setelah menderita dampak dari urat bumi dan Glacier Plain biasa. Seharusnya mereka tidak akan bisa berumur panjang jika telah melakukan itu, ucap Putri. Dan ini adalah rahasia istana Glacier Plain selama ini. Guru terpelajar Zhang, kau bagaimana bisa mengetahui hal ini hanya dengan sekali lihat? Aku dapat membantumu, ucap Zhang Xuan. Meningkatkan teknik kultivasi, menyingkirkan masalah ini. Anggaplah ini sebagai cara kau untuk memperbaiki kesalahanku. Memangnya meningkatkan tekniknya itu bisa dilakukan, ucap sang putri. Itu benar, masalah terbesar dari kedua teknik ini. Para kultivator tidak akan bisa mengontrol yin dan yang memanfaatkan energi yang terkumpul dalam tubuhnya dengan mudah. Kultivator yang tidak dapat dan tidak kompatibel jika energi yin tersebut terlalu lama, maka akan merusak fondasi mereka dengan mudah, ucap Zhang Xuan. Seperti halnya tidak semua orang mengkonsumsi ginseng, padahal itu baik untuk mereka. Tapi memangnya kau pikir kenapa tidak semua orang tidak mengkonsumsi ginseng? Jika mampu mengatasi akar masalahnya, membuat tubuh menyatu sempurna, maka dengan energi yin dan yang, maka akan sangat mudah bagi kami untuk memulihkan vitalitasmu.
Sang putri berpikir, cacat ini menjadi masalah kami selama berabad-abad. Hal ini pasti akan membantu, ucap putri. Lalu putri memberikan sesuatu. Baiklah, kalau begitu hal ini pasti akan membantu. Guru terpelajar Zhang, tolong bantu kami dan tolong perbaikinya. Sang Xuan menerima buku Yin dan Yang dari sang putri. Dia memeriksanya dengan Heavenly Pad miliknya. Tentu aku akan memeriksanya sebentar, ucap Sang Xuan. Dan begitulah semuanya pun terjadi dengan cepat. Ini modifikasi teknik. Setelah membacanya sekali, kami berkultivasi menggunakan teknik, kita dapat menyelesaikan semua kekurangan yang dimiliki. Orang-orang di istana Glistar pasti akan pulih dalam waktu singkat. Lalu dia pun berlutut, terima kasih Guru Zhang, terima kasih Guru terpelajar Zhang. Di sana putri berlutut, apa yang kau lakukan, ucap Sang Xuan.